A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu di dunia. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah sungguh mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bahagia. Jadi bahagia itu seperti apa? Tenang. Apakah kita tidak punya masalah? Selalu ada masalah. Bahkan makin lama makin banyak masalahnya. Apakah benar-benar makin tua itu makin banyak masalah? Bukan masalah duniawi finansial saja, tapi tubuh ini makin masalah ini. Menua itu enzimnya, hormonnya, massa ototnya, ada keropos tulang, ada diabetes, ada diare, ada asam urat, kolesterol, terus makin lama makin segala kerasa. Kalau kita tidak pakai kekuatan iman, maka hidup ini makin menderita. Coba lihat ya, ini sedikit saja. Waktu lahir kita bayi tidak ngerti apa-apa. Padahal masalah banyak itu. Tapi cukup. Kemudian SD, SMP, terus makin lama masalah meningkat. Benar? Selesai SMA, udah beda pikiran dengan SMP. Mau sekolah, mau kuliah, masalah lagi. Sudah selesai, dalam kuliah saja penuh masalah itu. Selesai kuliah, tambah berat masalahnya. Belum punya kerjaan, malu. Sudah punya kerja, pasti banyak masalahnya. Harus ketemu banyak orang. Udah gitu nikah, nambah lagi masalahnya dengan anak orang lain. Serumah. Tambah anak, tambah lagi masalahnya. Harus membiayai, menjaga, kontrakan harus lebih besar. Makin lama anak makin besar. Untung kalau anaknya jadi soleh. Kalau anaknya jadi error, nambah masalah lagi. Kebutuhan meningkat. Tubuh mulai rentan. Ada sakit ini, sakit itu pada tubuh. Betul kan para sesepuh? Iya kan? Kita kan reyodisme, ya, terjadi kereyodan. Mau take off, mau bangkit dari duduk aja kan sudah tidak seringan dulu, ya. Ya saya kan sudah tua juga. Jadi terasa tuh waktu kemarin mau jalan kaki tuh, wah beda dengan waktu umur 40, 50 atau 60 awal. Sekarang sudah segini, banyak perhitungan untuk jalan kaki jarak jauh. Ya tidak bisa dipungkiri. Tapi, ada tapi nih. Hidup makin tua bukan berarti makin menderita. Hidup makin tua itu harusnya makin bahagia. Kalau targetnya bahagia. Tapi saya pensiunan. Terserah mau pensiunan menderita atau pensiunan bahagia. Bukan masalah gaji. Bukan masalah uang, bukan masalah rumah, bukan masalah makanan, tapi masalah imannya kuat atau tidak. Ini contoh kemarin haji tahun ini malah lihat suhunya mencapai 52 derajat Celcius. Ini panas sekali ya, nyimpen sendal saja langsung melenting tuh begitu. Jadi sendal-sendal yang di luar yang kena panas tuh jadi seperti sepatu, sendal tuh saking panasnya. Masya Allah. Kalau tidak dengan iman, dengar panas itu seperti sesuatu yang membuat menderita. Tapi dengan iman, ya yang menciptakan panas Allah. Sedangkan semua perbuatan Allah pasti baik. Sudah diukur oleh Allah. Kami semua yang haji tamu Allah. Tidak mungkin yang ngundang
menzolimi yang diundang. Wah, tapi banyak yang meninggal karena panas. Tidak ada yang meninggal karena panas. Yang meninggal itu cuma satu penyebabnya. Waktunya tiba. Kalau meninggal karena panas, kami semua meninggal ya. 3 juta orang meninggal semua kepanasan. Enggak. Yang meninggal yang memang sudah waktunya meninggal. Tidak ada panas yang membuat orang meninggal. Meninggal itu cuma satu sebabnya. Waktunya tiba, atas perintah Allah dijemput oleh malaikat maut di tempat yang ditentukan dengan cara yang dikehendaki Allah. Itulah yang membuat kita meninggal. Kalau panas menyebabkan meninggal, atau di Arafah meninggal semua ya, karena panasnya sama. Waduh, katanya tahun ini jamaah haji Indonesia banyak yang over capacity, terutama yang dengar di haji reguler dan haji plus juga. Benar, kami pun dari 235 yang MQ khusus 30 tidak ada kasurnya. Gimana itu? Tidak masuk. Kalau di tim 30 berarti harus ditumpuk seperti pindang, tidak bisa. Toilet penuh, panjang sekali. Jam 2 pagi sudah panjang antriannya. Panas, mau makan juga padat antriannya. Toh selesai juga ya. Selesai, yang kepanasan selesai, yang ke toilet selesai, yang antri selesai. Ada yang menderita, ada yang biasa aja, ada yang bersyukur. Tergantung apa? Keimanan. Saya mah syukur bisa ke Mekah juga, alhamdulillah, tidak terbayang. Padahal dosa saya banyak, ilmu saya sedikit, ibadah saya jelek. Orang seperti saya ini bisa ke Mekah sudah luar biasa. Hanya 1/1000 umat Islam yang bisa menjalankan ibadah haji itu. Jadi beliau bersyukur. Di tenda kepanasan begini mana cuman paling 5 malam, 4 malam, gak apa-apa. Di Palestina mah sepanjang hidup tinggal di tenda. Antri ke toilet mah apa-apa, tidak ada toiletnya juga. Ada waktunya, tinggal ditahan, diatur minumnya, diatur ke belakangnya. Nanti juga kalau sudah kembali ke hotel, ke tanah air, ini mah cuman sebentar. Antri makan, ya ada rezeki mah nggak akan kemana-mana, biar yang lain dulu. Ada yang syukur aja. Ada yang tidur aja daripada ngambek, yang menyelesaikan masalah tidur. Ada yang ambek-ambekan, marah-marah, uring-uringan. Tempatnya sama, keadaannya sama, panasnya sama. Ada yang stres, ada yang biasa, ada yang bersyukur. Kenapa? Yang membedakan apa? Tolong dijawab. Keimanan. Makanya harus ada upaya yang serius agar kita iman itu meningkat terus. Bukan sibuk memikirkan penghasilan meningkat terus. Bukan tidak boleh mikir itu ya. Silakan saja. Banyaknya orang mikir gaji pengen meningkat, penghasilan pengen meningkat, aset pengen meningkat. Itu saja yang dipikirkan, duniawi saja. Padahal makin dikasih banyak oleh Allah ya pasti makin pusing lah. Yang diurusnya harus semakin banyak. Tidak ada satupun yang Allah berikan kecuali kita pasti akan dituntut pertanggungjawabannya. Di dunia ini dan di akhirat. Coba yang punya aset banyak, dikejar pajak, betul tidak? Belum lagi belum keurus rumahnya, rusak, ditempatin orang. Banyak masalahnya. Diserobot. Kalau gitu bagaimana dong? Apa kita harus miskin? Siapa yang nyuruh ya?
Yang ngebagikan rezeki mah Allah. Yang penting bisnis itu meningkatkan amal soleh dan bisnis itu meningkatkan iman, baru bahagia. Kita dikasih takdir oleh Allah punya aset, rumah dan sebagainya. Gunakan untuk meningkatkan iman dan jadi amal soleh, bahagia. Allah membagi-bagi rezeki sesuka Allah saja. Tidak bisa dibanding-banding. Allah mau ngasih ke siapa, tapi yang paling mahal adalah nih saya bacakan hadisnya ya supaya balik lagi senang nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah, wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if, dibanding mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya, wa fi kulli khairan, dan masing-masing ada kebaikannya. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah dan ingin lebih baik dalam segala hal, pilihannya adalah tingkatkan iman. Makin kuat iman, enjoy saja hidup ini. Lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, ya. Waduh, rumah hancur. Bahkan lihat tayangan yang sedang tertimpa oleh beton dan tetap saja berzikir. Beliau mengatakan, ini anak saya tadi di tempat tidur di bawah saya, mungkin sekarang sudah meninggal. Dia sudah lebih dahulu pulang. Di sebelah kanan saya juga ada anak saya, karena tidur di tempat tidur dan roboh. Dan si bapak tertimpa sampai dadanya. Terus saja zikir, ngaji, ya Allah saya ridho dengan apapun yang engkau tetapkan. Pasti ini kebaikan. Anak-anak pulang kepadamu, engkau pemiliknya. Engkau yang lebih mencintai anak-anak ini daripada hamba. Engkau yang lebih bisa menjaganya. Engkau lah yang bisa membuatnya mulia di sorga. Ya Allah, saya terima ujian ini. Bayangkan anak, istri meninggal, beliau sendiri tubuhnya tertimpa dan tetap saja memuji Allah dalam segala hal. Demikian pula ada anak kecil yang sedang jualan. Kamu kenapa jualan kacang? Harusnya masih muda begini dicukupi orang tua. Mana orang tuamu? Ditunjukkan. Itu rumah yang sudah hancur. Abi, umi, kakak, adik semuanya tertimpa di sana dan meninggal. Lalu siapa engkau dengan siapa? Ada Allah. Bagaimana rezekimu? Ada Allah. Luar biasa. Allah menunjukkan anak kecil beriman, pemuda beriman, ayah, ibu beriman, kakek, nenek beriman. Bahkan pimpinannya sekarang itu yang terbunuh keluarganya tetap saja yakin. Karena orang yang beriman yakin bahwa hidup ini pasti berakhir, semuanya akan kembali kepada Allah. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Allah menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Jadi sadar betul semua akan meninggal pada waktunya. Hidup ini hanya ujian, kesusahan dan kesenangan, keburukan dan kebaikan, dan semua akan kembali ke Allah. Itulah keimanan. Jadi kalau meninggal, ya sudah waktunya berarti kembali ke penciptanya. Hidup ini senang, susah, dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, lapang, sempit, panas, dingin, dimudahkan, dipersulit. Semuanya ujian. Termasuk duduk begini. Ini ujian. Mau ujub, mau ria, mau sombong. Ustaz Dery
Bisa ngaji itu ujian. Apa mau fokus kepada suara atau fokus ke Allah? Mau fokus dengan penilaian makmum atau penilaian Allah? Mau berlatih memperindah suara agar dipuji orang atau agar dipuji oleh Allah? Sibuk menghafal agar dikagumi orang atau agar dikagumi Allah? Itu ujian. Yang belum bisa ngaji juga ujian. Mau belajar atau tidak? Belajarnya karena malu orang atau karena tak malu oleh Allah? Semuanya ujian. Orang beriman sadar betul semuanya ujian. Nah begitulah hadirin sekalian. Hari ini hari Kamis ya? Sudah tersambung. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Miftah Farid, guru kita bersama. Semoga Allah mengaruniakan usia panjang penuh dengan kebaikan, kesehatan, kenikmatan ibadah, keistiqomahan, dan semoga keluarga dan keturunannya pun dimuliakan oleh Allah fid dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabatku penyimak MQFM, silakan disimak di radio MQFM 102,7 ya, Bandung, silahkan. Nah kembali ke yang di masjid. Jadi gimana dong supaya iman kuat, gitu kan? Ini pengajian ini sudah sering sekali, tapi saya nggak akan bosan untuk menyampaikannya. Iman itu pupuknya adalah ilmu. Amal soleh itu dipandu oleh ilmu. Jadi orang yang kira-kira bekal bahagia atau tidak, gampang sekali melihatnya. Sejauh mana kesungguhannya untuk memahami agama, dah itu intinya. Jadi kalau orang malas belajar agama, malas baca Quran dengan artinya, malas dengar ceramah, malas datang ke majelis taklim, malas untuk baca-baca atau menyimak para penceramah yang sekarang dimudahkan oleh Allah, sudah ada di medsos, di mana-mana, masjid ada, majelis taklim ada. Dia malas, dia sibuk dengan kesibukan bisnis, terus bisnis, mengembangkan bisnis, tapi mencari ilmunya dikit sekali. Allah tahu ini orang gak serius, karena pupuk iman itu ilmu. Jadi kalau kita bisnis boleh, tapi jangan menghabiskan waktu untuk belajar. Bolehkah kita bekerja pagi, siang, malam? Silakan. Tapi berapa banyak waktu untuk belajar? Kalau kita sibuk bekerja ini itu, banting tulang, nggak pernah menyiapkan waktu untuk belajar, nggak bisa bahagia. Tidak bisa bahagia. Dakwah terus ke sana sini, nggak punya waktu buat belajar, nggak bisa. Ngurus keluarga, ngurus anak, nggak pernah ada waktu buat belajar, ngarang nanti. Tapi itu banyak belajar agama, kok kelakuannya kayak gitu? Berarti orang sulit ningkat iman, walaupun ilmunya meningkat, sangat besar kemungkinan salah niat. Tapi dia kuliahnya kuliah agama, bahkan S2, S3-nya agama, dia mesantren, dia ngapalin Quran, tapi kenapa jadi koruptor? Misal ada fitnah seperti itu, cobaan fitnah ya. Ini pesantren nih, bahkan tempat penghafal Quran. Kenapa kelakuannya begitu? Sangat besar kemungkinan namanya salni. Apa salni? Salah niat. Emang bisa pesantren salah niat? Bisa. Memang bisa baca Quran salah niat? Sangat bisa. Ini penting, ini rada diulangi. Apa memang bisa ke majelis taklim
Salni salah niat, jangan kasih anak nama Salni ya. Jadi bisa, oh iya salah niat ya. Jadi mungkin niatnya salah, ingin disebut hafiz Quran, ingin disebut qori, ingin disebut ahli Quran, ingin disebut kuat hafalannya, ingin disebut indah suaranya oleh manusia, tapi walaupun banyak hafalannya, merdu, sempurna tahsinnya, tapi belum tentu akan berubah akhlaknya. Karena harusnya niat baca Quran itu niat setiap huruf yang dibaca semoga Allah ridho. Mau serak, mau apa, gak ada masalah. Yang menentukan serak tidaknya juga Allah. Pernah, ini hanya sebuah kejadian yang lalu dan beliau sudah berubah banyak semoga. Ada di suatu event banyak seorang qori, semoga Allah memuliakan dan menyayangi beliau, masih muda. Tolong doakan, saya sekarang mau ngaji di depan. Tolong doakan supaya suara saya mulus. Aduh, kenapa kesana saya pikir, kenapa saya harus ngedoakan suara mulus? Dikira teh tolong doakan supaya Allah ridho. Nah itu seneng. Tapi kalau saya ngedoakan suara mulus, saya khawatir nanti kalau pas mulus jadi ria ya. Mau ngedoain suara serak juga nggak tega. Jadi doanya apa dong? Ya semoga Allah menerima gitu. Terus mau ngapain suara mulus kalau jadi ria? Mau ngapain kita menghafal banyak kalau hanya niatnya dipuji orang? Ada yang mau ceramah juga, sibuk belajar. Niatnya adalah supaya jadi bahan ceramah, bukan bahan pengamalan dirinya. Harusnya belajar agama tuh untuk diamalkan supaya Allah ridho. Nanti semoga Allah izinkan kita menyampaikan. Begitulah, jadi belajar agama, kuliah agama ingin disebut SAG, LC, MAG, kalau di Darut Tauhid ABG katanya, anak buah Gimas Tiar. Hati-hati nih, datang ke majelis taklim, ibu kenapa rajin banget deh? Di rumah mah banyak kerjaan, neng di sini santai nyender, bobo, beres. Tidak sedikit orang yang nyari ilmu yang kalau tidak hati-hati salah niat sehingga bisa ya dampaknya kan Allah tahu niatnya orang ini mah bukan mencari keridhaan Allah, maka walaupun ilmunya dikasih, berkahnya yang tidak dikasih. Karena innamal a'malu binniyat. Halo? Apa tidak boleh pengen jadi sarjana? Boleh tidak? Boleh, tapi jangan jadi niat utama belajar, itu mah hanya aksesoris aja. Jangan bersandar kepada gelar, jangan merasa terhormat, karena makin banyak ditakdirkan diberi gelar oleh Allah sebagai karunia atau ujian? Ujian. Lebih berat itu. Oh kalau gitu saya mah nggak akan belajar, ya itu tadi imannya nggak meningkat. Dan amalnya juga tidak bisa meningkat. Jadi niat belajar, niat untuk mendekat ke Allah, supaya iman meningkat, supaya amal soleh meningkat. Terus saja belajar, S1, S2, S3, kalau ada yang lebih tinggi belajar aja terus. Inginnya apa? Supaya semakin yakin ke Allah, makin kuat iman, makin banyak amal soleh. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya banyak uang? Oh bukan. Supaya Allah ridho saja. Supaya saya meninggal husnul khotimah. Supaya punya bekal nanti dikubur. Supaya bisa pulang berjumpa dengan Allah. Itu tidak bisa tanpa syariatnya ilmu. Tolong luruskan niat ini. Adik-adik
Ini santri-santri baru ya, kan baru kesini kenapa? Disuruh orang tua, diculik. Ya syariatnya disuruh orang tua, ada yang lihat medsos, ada yang kena PHK, jadi tapi hakikatnya Allah yang ngatur, tinggal luruskan niat. Nah yang kedua, gimana sih supaya cepat meningkat iman? Tiap dapat ilmu, usahakan amalkan. Jadi jangan hanya agresif untuk dapat ilmu, tapi agresif juga mengamalkan. Mungkin tidak bisa semua ceramah bisa kita amalkan, ya. Tapi adalah tiap kali satu pengajian, tiap kali dapat ilmu, tangkep dan tekadkan ini ilmu benar dari Allah, saya bertekad untuk mengamalkannya. Nah, titik lemah kedua sesudah salah niat adalah ilusi ilmu. Kita seakan-akan udah kuat iman dengan tahu. Seakan-akan kita udah beramal dengan tahu. Beda antara tahu, paham, bisa, dan istiqomah. Jadi dapat ilmu, amalkan sekuat tenaga. Ilmu senyum, amalkan. Ilmu sedekah, amalkan. Ilmu wudu, Rasulullah menganjurkan wudu sebelum tidur, amalkan. Ada yang kita pegang. Ini sekarang pagi ini ya, kita belajar. Ini enggak mungkin tidak semua yang disampaikan bisa ketangkep. Ambil yang bisa ditangkap dan diamalkan. Contoh meluruskan niat. Hadirin sekalian, kelemahannya kita tuh senang belajar, senang menghafal, tapi pengamalannya. Sedangkan Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi nambah ilmu tuh nambah bersih hati dan tambah amal. Sudahlah, nggak usah pusingkan berapa penilaian orang. Sudah nggak ada apa-apanya. Wah, teman-teman saya sudah hafal 5 juz, 10 juz, saya baru 2 juz. Nggak apa-apa. Yang penting tiap baca, habis teman-teman saya IQ-nya ada yang 120, nggak ada masalah. Doakan supaya barokah. Ya, saya ini di kelas ini paling sedikit hafalannya, nggak apa-apa. Yang penting tiap membaca niatnya lurus, disukai Allah. Orang ingat lupa terjadi dengan izin Allah. Ada di antara kita yang agak susah ingat dan gampang lupa. Gak apa-apa. Yang kita carikan bukan penilaian orang. Kita carikan keridhaan Allah, betul? Tapi saya katanya IQ-nya cuma 100. 100 juga Allah yang ngasih, ya kan? Nggak ada masalah. Saya di kelas ini paling bodoh, saya udah belajar tapi tetap nggak apa-apa. Nikmati saja, diulang-ulang saja terus. Orang diuji dengan mudah hafal, itu juga ujian. Kita diuji dengan rada susah hafal, itu ujian. Tetap saja, yang kita carikan bukan jumlahnya hafalan, tapi tiap kita menghafal, Allah ridho. Kita berusaha mengamalkan, itu dia, saya berusaha mengamalkan, tapi kadang-kadang berat, ya terus saja berusaha. Dengar ya, orang bodoh bisa sukses tidak? Bisa? Orang miskin bisa sukses tidak? Bisa, syariatnya. Orang udik bisa sukses tidak? Tahu yang tidak bisa sukses yang bagaimana? Yang malas. Jadi yang Allah menolongnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kitanya all out senang, ya sudah. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi yang bekas gagal itu yang malas. Sekali lagi ya, ini bisa mau dipotong nanti. Orang bodoh bisa sukses?
Bisa. Orang miskin bisa sukses? Bisa. Orang katanya ini dari kampung pedalaman bisa sukses? Bisa. Yang tidak bisa sukses itu syariatnya adalah orang yang malas. Makanya Allah tuh sangat memuliakan orang yang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang all out. Kalau hadis tadi terusannya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi sukses itu orang yang semangat terus kepada hal-hal yang manfaat, semangat berdoa dan tidak lemah. Itu dia. Makanya dalam belajar ini keridhaan Allah akan diberikan kepada orang yang semangat belajar dengan ikhlas dan semangat mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah.